ke kota pahlawan Surabaya, nah kita bisa ke Kenpop alias Kenjeran Park. Nah di sini kita bisa wisata bahari. Nah gimana serunya? Saya pergi. Pantai Kenjeran memang pusat wisata bahari di Surabaya. Tapi sebelum berwisata bahari, Patra mau berwisata sepeda dulu ya, biar sehat. Nah, kita mau menuju Pulau Pasir. Dari dekat sebelah sana. Yuk. Nah, kita sampai di dermaga. Oh, saya mau ke Pulau Pasir. Nah, mau nggak tahu? Iya. Gimana? Ke sana? Ya, Oh. ikut. Perjalanan dari sini sampai ke sana. 10 menit aja. Oh, 10 menit deket pemirsa. Di sana ada kupang. Kita bisa ngambil kupang. Bisa. Wah, Bapak harus nemenin saya ngambil kupang ya. Kita akan ngambil kupang. Ayo, Pak. Wah, untung cuaca bersahabat. Udah siap untuk ke Pulau Pasir? Let's go. Pulau Pasir adalah sebutan untuk hamparan pasir sepanjang 1,5 kilometer dan berada di tengah Selat Madura. Jaraknya dari bibir pantai Kenjeran sekitar 750 meter, hingga harus naik perahu sekitar 15 menit untuk mencapai Pulau Pasir ini. Material pasirnya dibawa aliran Sungai Berantas yang bermuara di Selat Madura ini. Konon, pasirnya berasal dari letusan Gunung Tolus. Nah, Pulau Pasir adalah salah satu spot banyak ditemukannya kupang. Ya, kita udah di lokasi, tapi sayangnya di sini airnya lagi tinggi. Ya Pak ya, ini biasanya kalau misalnya lagi rendah atau lagi surut gitu, kita bisa turun ya Pak ya. Nah, sayangnya ini lagi tinggi Pak. Ini emang jam berapa aja Pak biasanya Pak? Mulai jam 7 tadi itu Oh, dangkalnya jam 7 sampai jam 10. Wah, sekarang udah jam 11. Kira Pak, jam. Oke, nggak apa-apa. Habis ini Bapak mau mencari kupang? Oke, kita tunggu Pak. Ya. Oh. Nah, si Bapak akhirnya nemuin nih kupangnya. Jadi kupangnya itu udah segerombol seperti ini. Dan kalau misalnya kita ambil, nah baru kita bisa nemuin nih kecil. Tuh, seperti kerang, kecil banget. Nah, saya nggak lengkap kalau saya nggak terjun langsung untuk mengambil si kupang itu. Saya pasti bisa menemukan kupangnya. Yuk. Sayang sekali ya, padahal kalau misalnya lagi dangkal kita bisa bermain di pasir sini ya Pak ya. Oke, saatnya saya mau mencari kupang ini munculnya tergantung musim juga rupanya. Kalau lagi musim kemarau, mereka nggak ada. Tapi kalau sedang musim hujan, itu tandanya lagi panen kupang. Wah, bapaknya udah dapet, saya belum. Oh, ini ya Pak. Oh, lebih banyak Pak. Iya. Oke, ini dia nih yang namanya kupang. Jadi dia itu hewan air laut ya, yang seperti kerang gitu, cuma ukurannya lebih kecil. Dan kupang ini bisa dipasang. Ini makanan khas dari Jawa Timur ya Pak ya? Tapi tentunya dibersihin dulu ya. Wah, ini dapat banyak nih, lumayan nih. Nah, Hampir sebagian besar masyarakat desa Balungdowo, Jawa Timur, bermata pencarian sebagai nelayan mencari kupang. Kupang ini sejenis kerang kecil yang hidup di dasar pasir berlumpur di muara sungai. Para nelayan yang tinggal di selatan kota Sidoarjo ini
biasa mencari kupang saat air surut di waktu hari menjelang subuh. Sudah terlihat kesibukan perahu kayu nelayan mencari kupang merapat ke darat dan tinggal dikumpulkan ke dalam karung. Satu karung ini bisa menampung sekitar 50 kg kerang kupang. Jika diolah, bisa menghasilkan sekitar 10 kg daging kupang. Ukurannya beragam, dari kecil hingga besar tergantung musim. Seperti saat musim kemarau seperti ini, kupang hasil tangkapan nelayan berukuran kecil-kecil. Selama turun-menurun mencari kupang, nelayan hanya mengandalkan keberuntungan untuk ukuran kupang yang didapat setiap hari. Dalam sekali pencarian, bisa didapatkan kupang segar sekitar 100 kg bahkan lebih. Kupang-kupang ini selanjutnya aku cuci bersih sampai sisa lumpur atau pasir yang menempel benar-benar hilang. Kerang-kerangan jenis kupang ini bisa dijual utuh dengan kulitnya atau dijual setelah diolah berupa daging kupang. Kupang bersih biasa dijual ke pedagang pembuat kerupuk atau makanan yang berbahan dasar kupang. Sebelum diolah, harga kupang adalah Rp200 per kilogram. Jika masak dan bersih, daging kupang bisa dihargai Rp1.000 per kilo. Kali ini, aku akan mengolah kupang menjadi salah satu bahan dasar pembuatan lontong kupang khas Sidoarjo. Untuk mengeluarkan isi dari cangkangnya, kupang direbus ke dalam dandang yang sudah berisi air mendidih. Pemasakan ini akan membuat cangkang kupang terbuka dan isinya terlepas dari cangkangnya. Pengaduk kayu yang diprepare pengaduk ini berguna untuk mempermudahkan membuka dan mengeluarkan isi kupang dari cangkangnya. Sekali rebus, dandang berukuran sedang ini menampung sekitar 5 kg kupang yang direbus selama 10 menit. Lalu hasil perebusannya ditiriskan terlebih dahulu. Baru bisa dipisahkan antara cangkang dan isi kupangnya. Kupang memiliki asam amino esensial yang baik, seperti treonin, valin, dan metionin, yang berguna bagi membangun jaringan otot. Kandungan mikronutrien kupang, seperti zat besi dan zinc, dapat membantu pembentukan sel darah merah serta metabolisme tubuh. Hasil rebusan kupang yang diletakkan di irik anyaman bambu ini, aku ayak di dalam wadah berisi air. Fungsinya agar isi kupang yang masih tercampur dengan cangkangnya bisa terpisah. Dengan menggoyang-goyangkan irik bambu, isi kupang yang mengapung akan keluar dari irik dan tertampung dalam wadah bak. Sementara cangkangnya akan tetap di dalam irik bambu dan bisa langsung dibuang. Aku harus hati-hati saat mengayak isi kupang, agar cangkangnya tidak ikut keluar dari irik dan tercampur dengan daging kupang. Daging yang sudah terpisah dari cangkangnya akan terkumpul di dasar bak ini. Aku tinggal mengambilnya dan mengumpulkannya ke dalam baskom. Hasil rebusan daging kupang ini akan dimasak menjadi kuah lontong. Daging kupang direbus kembali ke dalam air yang sudah dididihkan.